wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Butari harap kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di pelajaran matematika dalam materi statistik. Ada 3 video yang akan kita sampaikan nantinya. Yang pertama yaitu tentang penyajian data. Kedua, pemusatan data. Dan yang ketiga, penyebaran data. Pada pertama, kali ini kita akan bahas tentang penyajian data. Sebelum kita tahu apa itu macam-macamnya dari penyajian data, terlebih dahulu kita pelajari apa sih data. Oh ya, definisinya statistik dulu. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan kalau statistik adalah prosesnya. Statistika adalah ilmunya, kalau statistik adalah proses mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah data, kemudian menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Ada 2 macam statistik, yaitu yang pertama statistik diferensial. Yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik diferensial adalah statistik di mana data yang diperoleh akan menggambarkan dari data itu sendiri, populasi data itu sendiri. Kalau statistik inferensial adalah di mana data, kesimpulan dari sebuah data digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang lebih besar. Contohnya bagaimana? Sensus penduduk. Sensus penduduk itu adalah statistik diferensial. Kenapa? Karena setiap penduduk Indonesia diambil datanya dan digunakan untuk mengambil kebijaksanaan dari penduduk Indonesia itu sendiri. Kalau statistik inferensial bagaimana? Statistik inferensial misalnya kayak gini. Ketika saya mau mencari data kemampuan belajar dari suatu sekolah, saya hanya mengambil 1 tingkat aja. Katakanlah tingkat kelas pertama. Nah, 1 tingkat kelas itu nanti digunakan untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan populasi dari sekolah itu. Jadi baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Berikutnya kita akan pelajari tentang proses pengambilan data. Proses pengambilan data ada 2 macam, yaitu langsung dan yang kedua tidak langsung. Yang langsung misalnya kayak gini, saya mencari datanya sendiri. Saya bisa gunakan angket, bisa gunakan wawancara, bisa gunakan penelitian. Jadi yang pelaku pengambil datanya adalah orang yang melakukan penelitian itu sendiri. Kalau data tidak langsung, misalkan saya mau mencari nilai matematika dari suatu sekolah. Saya tidak melakukan ujian, saya tidak melakukan survei, saya tidak melakukan wawancara, tapi saya hanya mengambil nilai yang sudah terkumpul dari sekolah itu. Misalkan bisa nilai rapot, nilai ijazah. Nah, nilai-nilai yang sudah diambil oleh Bapak dan Ibu guru dari sekolahan itu saya gunakan untuk melakukan penelitian. Jadi di sini datanya data tidak langsung karena saya mengambil atau mereferensi dari data orang lain. Berdasarkan tipe datanya, statistik dibedakan menjadi data statistik dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif adalah data di mana hasilnya adalah berupa sifat, bisa tinggi badan, warna kulit, bisa jenis rambut, dan lain sebagainya. Suku bangsa, agama, itu termasuk data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Nah, data kuantitatif sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apa itu data diskrit? Data diskrit adalah data yang angka-angkanya itu
eh, lompat-lompat. Jadi seperti apa? Biasanya data diskrit itu diperoleh dari menghitung, misalkan jumlah saudara, jumlah siswa. Datanya akan berupa bilangan bulan, 5, 6, 100, 1000. Jadi lompat-lompat. Lompatnya gimana? Lompatnya di situ antara katakanlah angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2 itu kan sebenarnya banyak sekali angka di rentang itu. Nah, tetapi kalau data diskrit itu langsung dari angka 1 ke angka 2. Nanti lebih jelasnya kita ke data kontinu. Apa itu data kontinu? Data kontinu adalah data di mana angkanya akan berupa bilangan yang bisa lebih luas lagi. Jadi dia tidak melulu bilangan bulat, bisa bilangan desimal atau pecahan. Misalnya tinggi badan 155,6, berat badan 35,7. Jadi ada desimalnya. Data kontinu itu biasanya bisa berupa desimal. Setelah kalian mempelajari tentang definisi statistik, macam-macam cara pengambilan data, jenis-jenis data, dan macam-macam data kualitatif, berikut kita akan ke penyajian data. Ada 2 macam penyajian data. Yang pertama yaitu berupa tabel, yang kedua yaitu berupa diagram atau grafik. Bagaimana keduanya? Bagaimana cara menentukan keduanya? Ikuti materi berikut. Macam-macam penyajian data. 1. Tabel. 2. Diagram titik dan garis. 3. Diagram batang. 4. Diagram lingkaran. 5. Histogram dan poligon. 6. Ogive positif dan ogive negatif. Contoh diketahui dari suatu tes data nilai siswa SMK Bina Marga adalah sebagai berikut. Ini 80 siswa ya. Nah, dari data tersebut bisa disusun tabel sebagai berikut. Berikut adalah langkah-langkah menyajikan tabel dari data yang sudah diketahui pada contoh soal sebelumnya. Yang pertama, kita tentukan banyak kelas dengan aturan Strages, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Karena banyaknya data 80, maka aturan Strages kali ini adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 80, di mana hasilnya adalah 7,28. Atau ekivalen dengan 7. Berikutnya langkah kedua yaitu menentukan panjang interval atau range dari masing-masing kelas. Range-nya adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi banyaknya kelas. Jadi karena nilai terbesarnya adalah 94 dan nilai terkecilnya adalah 53, untuk data di sini adalah 94 kurangi 53 per 7 sama dengan 5,86. Karena datanya bulat, maka range-nya juga kita bulatkan yaitu menjadi 6. Langkah ketiga yaitu menentukan banyak frekuensi masing-masing kelas. Jadi dari masing-masing data yang sudah kita punyai, itu kita masukkan ke kelas masing-masingnya. Sehingga dari perhitungan kita terdahulu, kita dapat sajikan data yang kita punya tadi menjadi sebuah tabel sebagai berikut. Dengan 7 kelas dan kelas interval masing-masing kelasnya, range masing-masing kelasnya adalah 6. Yang kedua yaitu diagram titik dan garis, di mana sumbu Y sebagai frekuensinya, sumbu X menunjukkan kelas interval. Yang ketiga yaitu diagram batang, serupa dengan diagram titik dan garis. Sumbu Y merupakan frekuensi dan sumbu X merupakan rentang nilainya. Yang keempat yaitu diagram lingkaran, di mana masing-masing juring merupakan frekuensi dari masing-masing nilai pada setiap kelasnya.
Untuk menentukan besarnya juring, kalian bisa menentukan dengan frekuensi masing kelas per total frekuensi dikalikan 360 derajat. Yang kelima yaitu histogram dan poligon. Sekilas histogram itu tampak sama dengan diagram batang, tapi yang harus kalian pahami bahwa di histogram masing-masing batangnya berimpit. Kenapa? Karena histogram dibatasi oleh tepi bawah dan tepi atas kelas, di mana tepi atas dari kelas pertama sekaligus merupakan tepi bawah dari kelas kedua, sehingga antar kelasnya berimpit. Berikutnya adalah ogive positif dan ogive negatif. Ogive positif diperoleh dari frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas masing-masing kelas interval, sehingga kurvanya akan cenderung naik. Bertolak belakang dengan ogive positif, maka ogive negatif adalah frekuensi kumulatif lebih dari tepi atas masing-masing kelas interval, sehingga kurvanya akan cenderung turun. Bagaimana penjelasan materi dari Butari? Butari harap kalian sudah bisa memahaminya. Untuk kolom pertanyaan bisa kalian tanyakan via WA langsung ke Butari atau di grup kelas masing-masing. Bisa juga share dengan teman atau bisa juga di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa ikuti materi berikutnya yaitu tentang pemusatan data dan penyebaran data. Sampai di sini materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu. Sorry, it's DJ.